Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen yang saya hormati dan adik-adik mahasiswa, I'm so sorry. Saya mohon maaf ya kalau mengganggu. Ini untuk kepentingan akreditasi prodi PAI Anda. Jadi kalau sekarang harus ada sesi penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara video oleh dosen dan juga oleh mahasiswa. Kita akan melihat berapa keterampilan mengajar bisa dipraktekkan secara baik. Mulai dari membuka, menutup, menjelaskan, mengelola, membuat pertanyaan sampai evaluasi. Jadi kalau Anda ditanya apa sih sumbangan Anda kepada prodi Anda, sumbangan Anda yang paling konkret adalah menjadi mahasiswa praktikan pada saat penilaian akreditasi. Maka tunjukkan apa program yang ada. Jadi itu kepentingannya. Maka ya sekali lagi saya mohon maaf karena sudah meminta maaf kepada Pak dosennya sudah sangat bersemangat. Insyaallah. Oke, silakan Pak. Saya duduk di belakang. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi sirran wa din kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'd. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah masih memberikan hidayah kepada kita berupa kesehatan. Semoga dalam segala aktivitas kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada kesempatan yang berbahagia ini pada mata kuliah desain pembelajaran. Sebelum saya lanjut, saudara sekalian, bagaimana kesiapannya untuk mengikuti perkuliahan pada kesempatan yang berbahagia ini? Alhamdulillah. Bagaimana? Semangat? Alhamdulillah. Jadi ketika mengawali perkuliahan kita lalu kita bersemangat ceria, maka insya Allah apa yang saya sampaikan sebentar saya jelaskan itu bisa dipahami dengan baik. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan materi pelajaran sebentar, terlebih dahulu saya akan mengabsen dulu siapa saja yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini melalui simak ya, untuk absen digital kita, siapa saja yang hadir pada kesempatan ini. Ya, baik. Yang pertama, Muhammad Raihan, terima kasih. Mukrimah, ya terima kasih. Nurul Jabna, ya kasih. Indah, ya terima kasih. Hasnidar, ya kasih. Ada ya? Tidak ada ya. Muhammad Syahrir hadir. Abdul Rahman hadir ya. Bima, Naufal tidak ada ya. Abdul Rahim, baik, terima kasih. Jadi saya absen di sini. Insyaallah mata kuliah kita pada kesempatan ini berkaitan dengan administrasi guru. Ya, alhamdulillah sudah absen ya. Baik, saya kembali ke pelajaran kita berkaitan dengan desain pembelajaran. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, ya, untuk materi kita berkaitan dengan desain pembelajaran yang saya akan ajarkan pada kesempatan ini
itu berkaitan dengan administrasi guru. Ya, ini adalah merupakan salah satu kewajiban seorang guru atau calon guru yang harus dipersiapkan pada saat perencanaan pembelajaran. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan materi-materi berkaitan dengan administrasi, adapun tujuan yang ingin kita capai dalam perkuliahan kita pada kesempatan ini. Yang pertama, mahasiswa dapat mentelaah kalender pendidikan. Itu yang kita ingin capai. Yang pertama. Yang kedua, yang kita ingin capai adalah mahasiswa dapat menganalisis dan menghitung pekan efektif pembelajaran. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui jumlah tatap muka mengajar dalam 1 tahun dan setiap itu tujuan yang kita ingin capai dalam perkuliahan kita. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, untuk mendukung perkuliahan kita ini ada beberapa referensi bacaan yang bisa kalian baca tadi. Ya, ini, dan salah satunya adalah buku saya yang berkaitan dengan desain pembelajaran yang sudah ada. Nanti untuk lebih dalamnya nanti sudah bisa dibaca-baca kembali. Selain itu ada channel YouTube saya berkaitan dengan desain pembelajaran untuk mendukung materi kita yang saya akan sampaikan sebentar. Jadi nanti saya akan bagikan di grupnya berkaitan link YouTube saya berkaitan dengan desain pembelajaran. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, ada beberapa komponen administrasi pembelajaran yang harus dipahami oleh guru. Begitu juga dengan kalian, sebelum Anda melaksanakan PPL di setiap sekolah, hal penting inilah yang Anda harus pahami, yang saya akan jelaskan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang mana saja administrasi guru? Yang pertama adalah kalender pendidikan. Ini yang pertama. Kenapa penting kalender pendidikan yang harus dipahami seorang guru dalam membuat perencanaan pembelajaran? Karena kita tidak bisa lanjut ke poin yang kedua berkaitan dengan analisis pekan dan jam efektif pembelajaran kalau belum memahami kalender pendidikan. Jadi yang kedua adalah kita akan menganalisis pekan jam efektif. Yang ketiga adalah kita akan membuat program tahunan pembelajaran. Nah, selanjutnya yang keempat adalah membuat program semester 1 dan semester 2. Dan yang kelima adalah kita akan menyusun silabus, dan yang terakhir adalah menyusun rencana pembelajaran. Jadi 6 komponen ini yang harus dipahami kalian semua sebagai calon guru, dan terkhusus bagi guru, inilah yang wajib dipahami sebelum merencanakan pembelajaran. Tapi rekan-rekan sekalian mahasiswa, yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini hanya 2 pokok yang saya sampaikan, yaitu kalender pendidikan dengan analisis pekan jam efektif pembelajaran. Ini dulu yang kita dalami sebelum kita melangkah ke yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Baik rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, kalau demikian kita melangkah yang pertama yang berkaitan dengan kalender pendidikan. Apa pentingnya kalender pendidikan bagi guru? Jadi guru itu bukan hanya melihat kalender, kapan gajian, atau agenda lain, tidak. Tetapi sebagai guru yang profesional, yang tak kalah pentingnya diperhatikan kalender pendidikan adalah bagaimana kita membuat perencanaan yang baik, harus mentelaah kalender pendidikan. Apa itu kalender pendidikan? Kalender pendidikan adalah acuan untuk pengaturan waktu kegiatan pembelajaran peserta didik dalam 1 tahun ajaran dan kegiatan pembelajaran 1 semester. Itu penting. Kalau tidak memahami kalender pendidikan, pasti ada guru itu tidak siap untuk membuat perencanaan, apatah lagi menjalankan proses pembelajaran dengan baik. Lalu kemudian kalender pendidikan itu mencakup permulaan tahun ajaran. Jadi setiap tahun ajaran, guru itu mentelaah kalender pendidikan.
apa kalender pendidikan yang ada di dinas provinsi, dinas kabupaten, dan setiap satuan pendidikan itu memiliki kalender pendidikan. Itu penting diperhatikan untuk menentukan pekan efektif mengajar dan mengetahui pekan tidak efektif di setiap pekan dan setiap bulannya itu. Inilah yang bisa kita pahami yang berkaitan dengan kalender pendidikan. Lalu kemudian bagaimana kita mentelaah kalender pendidikan tadi untuk mengetahui pekan efektif dan pekan tidak efektif? Nah, ini kita akan analis pekan efektif belajar adalah menghitung jumlah pekan efektif yang bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Coba bayangkan kalau kita tidak analisis pekan efektif pembelajaran, kita tidak bisa mengatur berapa tatap muka kita dalam satu semester, itu kita tidak bisa atur. Jangan-jangan kalau kita lihat di kurikulum materi ajar, mau tak ini yang mau ajar deh, ini nih, tidak, harus betul-betul direncanakan dengan baik, sehingga harus dianalisis betul-betul kalender pendidikan itu sendiri. Analisis pekan efektif itu diikuti dengan menghitung jumlah hari efektif belajar dalam satu tahun itu. Nanti kita lihat, nanti praktis sebentar. Dengan mengetahui jumlah pekan dan hari efektif belajar, dapat diketahui juga jumlah jam efektif pengajaran selama satu tahun atau satu semester. Jadi sebentar kita sudah mengetahui berapa tatap muka kita mengajar dalam satu tahun. Itu ketika tahun ajaran ini kita susun, kita sudah mengetahui berapa tatap muka. Jadi kalian lagi sudah tahu nih, kita, oh saya mengajar dalam tahun ini sekian tatap muka. Atau di semester 1, semester 2 kita sudah tahu. Semester 1 berapa tatap muka mengajar, semester 2 berapa tatap muka kita mengajar, itu kita ketahui. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, inilah langkah-langkah kita menyusun pekan efektif. Ada 4 tadi: menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan 3 satuan pendidikan. Yang kedua, mengetahui hari-hari libur atau pekan tidak efektif. Harus diketahui, yang tidak efektif itu bukan hari Ahad saja. Hari yang tidak efektif itu ya hari-hari besar Islami atau hari-hari nasional. Nah, itu juga diperhatikan di kalender pendidikan. Yang sampai Anda semangatnya mengajar, saya mau mengajar di sini, saya mau mengajar di sini, tidak dong. Harus memperhatikan kalender pendidikan tersebut. Biar semangat kita yang perlu memperhatikan. Ya, yang mau menikah ya bisa dilihat di situ. Oh, di sini saya ini padat mengajar saya nih, jangan di jadwal menikahnya. Gitu. Jadi perencanaan ini sudah bisa juga mengatur juga kegiatan kita yang lain. Oh, jangan, saya ini padat mengajarku di sini. Nanti di sini nih tidak ada lagi, gitu. 3, menghitung jumlah pekan setiap bulan. Yang keempat, menghitung pekan efektif dalam satu tahun. Itu langkah-langkah kita untuk menganalisis pekan efektif dan tidak efektif. Mari kita lihat kalender pendidikan. Nah, inilah yang kalau kita merujuk tujuan yang ingin dicapai, mahasiswa dapat mentelaah kalender pendidikan. Nah, di kalender pendidikan ini ya kita akan analisis ini. Sudah ada di situ, ada pekan tidak efektif itu kapan? Ini semua sudah ada keterangannya. Sudah ada keterangan semua. Jadi sudah ada. Jadi setiap bulan itu sudah kita ketahui pekan efektif dan pekan tidak efektif. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, baik, saya akan menuntun kalian bagaimana caranya untuk mentelaah kalender pendidikan. Baik ya. Bagaimana kita mentelaah kalender pendidikan? Pertama, kita akan melihat berapa pekan setiap bulan. Jumlah pekan setiap bulan. Lalu kemudian kita telaah setiap bulannya itu berapa pekan efektif dan berapa pekan tidak efektif. Jadi pekan efektif dan pekan tidak efektif. Nah, caranya karena semester awal itu, semester 1 itu mulai kita berhitung Juli sampai Desember. Kalau untuk semester 2 Januari sampai Juni. Nah, coba diperhatikan saudara sekalian, ini berapa pekan?
5. Oke, 5 pekan. Nah, kalau Anda lihat perhatikan ini, keterangannya di sini 2 sampai 13 ada libur. 10 Juli ada awal masuk sekolah. 10 sampai 20 ini ada pengenalan lingkungan sekolah atau pengenalan siswa baru. Nah, kalau dilihat berapa pekan efektif dan berapa pekan tidak efektif? Pekan efektif, pekan tidak efektif. 2 pekan efektif, 3 pekan efektif. Jadi begitu seterusnya kita hitung berapa pekan di setiap bulan, lalu kemudian berapa pekan efektif dan berapa pekan tidak efektif. Itu di semester 1 kita hitung. Begitu juga seterusnya di semester 2. Supaya ini runtuh, cara kita menganalisis ada formatnya. Formatnya untuk kita menganalisis pekan efektif. Nah, ini di bulan Juli itu berapa pekan? Agustus, September, Oktober, November, Desember berapa pekan? Nah, kita kembali tadi lihat. Nah, siapa yang mau praktik di atas? Seperti yang contoh yang saya berikan tadi di semester 1 dulu. Berapa pekan efektif, berapa pekan tidak efektif? Silahkan. Siapa yang mau? Silahkan. Iya, silahkan. Saya tampilkan kalender pendidikan. Anda hitung pekan berapa pekan, berapa pekan efektif, berapa tidak efektif, lalu dimasukkan di format. Iya, silahkan. Kita kembali ke kalender pendidikan dulu. Iya, silakan. Di bulan Juli itu 5 pekan, efektif 2 pekan, tidak efektif 3 pekan. Di bulan Agustus itu ada 5 pekan. Iya. Jumlah pekan efektif itu ada 5. Iya. Jumlah tidak efektif itu 0. Di bulan September itu ada 4 pekan. Pekan efektif itu 3 dan pekan tidak efektif itu 1. Iya. Sedangkan di bulan Oktober itu ada 5 pekan dan semuanya pekan efektif ada 5, dengan yang tidak efektif itu ada 0. Terus? Sedangkan di bulan November itu ada 5 pekan. Pekan yang tidak efektif itu pekan efektif itu 4, dan tidak efektif 1. Sedangkan di Desember ada 4 pekan. Ya, terus? 4 pekan, pekan yang efektif tidak ada, sedangkan pekan yang tidak efektif itu ada 4. Ya. Coba dihitung. Jadi jumlahnya itu jumlah pekan dalam satu semester itu ada 28. Dihitung dulu berapa jumlah pekan di Jumlah pekan setiap semester di semester ganjil itu ada 28 pekan. Ya, 28. Terus Yang pekan efektif? efektif ada 19 pekan. Ya. Sedangkan tidak efektif itu ada 9 pekan. Oke. Terus sudah. Sudah, Pak. Oke, terima Jadi, kasih. Jumlah pekan efektif sama jumlah tidak efektif itu 28 sama dengan jumlah pekan setiap per semesternya. Sekian. Iya, kasih plus dulu. Iya. Ya, sudah bisa. Nanti semester 2-nya saya akan. Kita masukkan di format analisis pekannya tadi. Kita kembali lihat Juli berapa pekan? 5. Pekan efektif 2. Pekan tidak efektif 3. Agustus 5. Ya, ini 5 efektif, tidak efektif 0. Terus September berapa? 4 pekan. Terus pekan tidak efektif berapa? 3. Pekan tidak efektif 1. Oktober 5 pekan. Terus
5. Terus 0. November 5. 5. Pekan efektif 4. Tidak efektif 1. Desember 4. Efektif 0. Tidak 4. Jumlah pekan di semester 1 berapa? 28. Pekan efektif 19. Pekan tidak efektif 9. Oke. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, dari sini kita sudah tahu di semester awal 1 dengan hasil telaah dan analisis kita pekan efektif tadi, kita sudah mengetahui di semester 1 kita mengajar jumlah tatap muka kita mengajar adalah 19. Coba. Jadi kita sudah tahu, mulai kita merencanakan, di semester 1 saya mengajar 19 tatap muka. Begitu juga di semester 2 kita hitung seperti tadi, berapa jumlah tatap muka di semester 2, sama prosesnya. Anggaplah itu di semester 2 jumlah tatap mukanya, ya hasilnya tadi kalau ini 30 pekan, lalu kemudian di sini efektif 22, lalu kemudian di sini 8. Begitu arti di semester 2 itu kita akan mengajar itu 22 tatap muka. Kalau kita melihat berapa jumlahnya satu tahun tatap muka kita, 19 tambah 22 41. Pertanyaannya, coba ini buku fikih, ini akan diajarkan ini dalam satu semester. Kalau kita lihat pokok bahasanya hanya 7 pokok bahasa. Kalau maksud berpikir kita berdasarkan dalam buku, setiap pokok bahasa 1 kali tatap muka, berarti hanya 7 kali tatap muka. Nah sedangkan ini 19. Berarti ada berapa tidak berjalan tatap muka? 12. Baik, bagaimana itu? Apa yang dilakukan? Itulah terkadang kalau guru tidak membuat perencanaan yang baik, nah suruh dikerja siswanya tugas, baru gurunya pergi jalan. Setiap pertemuan tugas lagi, akhirnya beban sama mahasiswa berat. Padahal inilah yang kita desain, kita kembangkan pembelajaran ini. Dari setiap pokok bahasan itu boleh jadi 2 kali tatap muka, 3 kali tatap muka. Bagaimana caranya menentukan 2 kali, 3 kali tatap muka? Kita melihat keluasan dan kepadatan materinya. 1, kita melihat keluasan dan kepadatan materinya, sehingga dia nantinya 19 tatap muka. Atau kita kembangkan materi ajar kita yang sesuai dengan kurikulum, boleh. Kita tambah indikator setiap pokok bahasa berdasarkan dengan kebutuhan peserta didik dan sesuai dengan lingkungan sekolahnya. Kalau di buku ini hanya 3 pokok indikatornya, boleh ditambah 2, tetapi berdasarkan kebutuhan peserta didik dan berdasarkan lingkungan sekolahnya. Contohnya umpamanya di sini berkaitan dengan perawatan jenazah, ada 4 indikator. Kita ingin tambah di situ. 1 adalah sampai kepada menguburkan jenazah. Penting ini, ada yang kurang di sini sampai menguburkan, bahkan sampai untuk bagaimana proses setelahnya itu kita tambah, berarti menambah jumlah tatap muka atau jam pengajaran. Begitu caranya. Jadi hasil analisis pekan efektif ini itu bisa kita kembangkan materi ajar kita. Coba bayangkan kalau orang tidak paham ini, lihat di sini pokok bahasan 7. Bisa mengajar 7 sih. Bagaimana itu? Berarti banyak yang tidak terpenuhi. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Silahkan. Baik, terima kasih atas saya. Baiklah, saya akan bertanya mengenai yang pembelajaran efektif. Jadi, misalkan itu punya pertengahan semester atau akhir semester, apakah dia termasuk
Masih dalam pekan efektif atau tidak? Oh iya, kasih. Otomatis dalam pembelajaran itu ada evaluasi pembelajaran. Ada sifatnya evaluasi formatif, ada sifatnya sumatif. Atau evaluasi yang dilakukan pada saat proses belajar berlangsung, atau evaluasi yang dilakukan setelah selesai pembahasan. Nah, kita masukkan boleh. Pada prinsipnya dikenal biasa ada ulangan blok. Ada juga ulangan biasa disebut di sekolah ulangan harian. Ya, setiap selesai 2 atau 3 pokok bahasan ada ulangan hariannya. Jadi dalam satu semester itu bisa boleh jadi sampai 3 kali ulangan harian atau ulangan blok. Itu bisa dimasukkan di sini. Karena itu masih program pengajaran guru. Tetapi kalau ulangan semester itu tidak masuk di sini. Kenapa tidak masuk? Program semester, ulangan semester itu masuk program sekolah atau jadwal sekolah, yaitu bersama dengan mata pelajaran yang lain. Tapi kalau ulangan blok atau ulangan harian atau ulangan apa saja yang dikenal di sekolah itu masuk di situ. Itu yang dimaksud bukan efektif, masih tatap muka. Tapi ada proses pembelajaran dan ada proses evaluasi. Ada yang lain, silakan. Ya, silakan. Atas kesempatannya langsung saja. Bagaimana mengefisienkan waktu Ustaz jika ada libur dari sekolah? Ya. Misalkan ada tiba-tiba libur dari sekolah. Ya, oke, terima kasih. Pertanyaannya, kita sudah merencanakan dengan baik. Nah, ada kegiatan sekolah yang sifatnya insidentil atau yang tidak masuk perencanaan, umpamanya tiba-tiba kita pergi melayang atau ada kegiatan. Dalam proses pembelajaran itu, tatap muka pembelajaran itu bukan hanya di dalam kelas. Tatap muka pembelajaran itu sekarang itu lebih terbuka, yang dikenal dengan model pembelajaran SCL, Student Centered Learning, pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Dalam artian semua sumber-sumber belajar itu lebih terbuka bisa dapatkan siswa. Bisa masuk di perpustakaan, bisa di discovery learning, pembelajaran di luar, bisa di lingkungannya, atau diberikan tugas, sehingga apa yang sudah direncanakan itu tetap terpenuhi. Pada intinya tidak ada tahapan perencanaan pembelajaran itu yang tidak berjalan. Makanya itu tadi harus betul-betul, tiba-tiba ada insidentil. Pulangkan, kan biasanya saya, pengalaman saya, kalau ada tiba-tiba acaranya guru atau guru, anak-anakku hari ini kita tidak sekolah, libur. Gembiralah anak-anak kita karena tidak ada gurunya ulang. Kalau itu dipahami tatap muka mengajar hanya dalam kelas, waduh, berarti ada berapa perencanaan yang kita sudah buat atau berapa bahasan akan tidak tercapai. Tetapi kalau pembelajaran yang lebih terbuka, lebih luas, semua sumber belajar itu kita gunakan di library atau pembelajaran alam atau diberikan tugas, maka tidak ada perencanaan yang sudah kita susun dengan baik tidak berjalan dengan baik. Kembali inovasi dan kreativitas gurunya. Kalian semua ini yang Anda enaknya, anak-anakku tidak mengajar ini hari, sudah nih, tidak ada lagi jalan. Jadi akan menghambat semua kegiatan kita kalau tidak direncanakan dengan baik. Ada lagi satu pertanyaan? Ya, silakan. Kalau misalnya kegiatan di sekolah itu termasuk pekan efektif atau tidak? Baik. Kan biasanya di sekolah ada pekan olahraga. Oh iya. Jadi di sekolah itu selain perencanaan pembelajaran itu yang dilakukan di sekolah, ada juga perencanaan sekolah itu berkaitan dengan bidang yang lainnya. Sehingga program yang lainnya itu tidak menghambat proses pembelajaran guru. Bagaimana itu? Dia sudah menyusun perencanaannya. Biasanya perseni itu dilakukan pada saat libur semester atau setelah ulangan. Sebelum penerimaan rapor dia lakukan perseni itu supaya tidak mengganggu kegiatan pembelajaran siswa. Diatur di situ. Ya, diatur. Itulah gunanya sekolah membuat perencanaan dengan baik. Jadi bukan hanya guru membuat perencanaan,
kepala sekolah juga membuat perencanaan sehingga semua kegiatan-kegiatan itu tidak ada yang tidak berjalan dengan baik. Itulah gunanya perencanaan. Baik rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, masih ada? Itu cukup? Cukup ya? Sudah dipahami bagaimana mentelah kalender pendidikan? Sudah bisa menganalisis pekan efektif dan tidak efektif? Alhamdulillah. Berarti Anda nanti kalau sudah begini sudah dalam 1 tahun ini saya mengajar ini jumlah pekannya, 1 semester ini sekian pekannya. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, terima kasih atas perhatiannya. Untuk berkaitan dengan evaluasi perkuliahan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, tindak lanjutnya dan lebih memahami lagi apa yang saya sampaikan itu tadi, silahkan lihat di link YouTube dan ada juga aplikasi pembelajaran saya akan bagikan linknya, yaitu menggunakan aplikasi Nerford. Aplikasi Nerford adalah bagaimana Anda melihat link-link pembelajaran saya, lalu kemudian Anda di situ ada merespon dengan memberikan tanggapan, lalu kemudian ada interaktif di situ pembalik nantinya. Gitu ya, nanti saya bagikan linknya kembali. Terima kasih perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekiranya ada hal yang tadi masih kurang, namanya kita saling berbagi, silahkan disampaikan di grup WA-nya apa yang perlu dipahami, apa yang perlu didiskusikan, silahkan di grup WA kelasnya itu disampaikan di situ. Ya, begitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa kita berbagi dengan materi-materi yang lainnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bersama. Jadi kalau habis nonton konser itu setelah itu tepuk tangan penting. Oke, ya saya kira Pak Ferdinand telah mempraktekkan seluruh teaching skill aspek teaching skill. Jadi ada keterampilan membuka, ada keterampilan menutur, ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan itu ya kejelasan suara, kemudian intonasi bicara, kadang ada jeda, ada pengulangan, ada nada tinggi, ada nada rendah, itu keterampilan menjelaskan. Saya kira tadi kita melihat bagaimana Pak dosen kita ini mengajar dengan keterampilan menjelaskan di samping pemetaan materi yang sudah baik. Kemudian ada keterampilan bertanya. Jadi keterampilan bertanya itu bagian dari teaching skill. Guru tidak boleh hanya menjelaskan saja, tetapi guru di tengah proses menjelaskan itu juga perlu bertanya. Dan ada seni bertanya, kan gitu ya. Ada seni bertanya dari yang sederhana ke yang kompleks ya, dari yang mudah ke yang sulit dan seterusnya. Ada keterampilan memberikan penguatan, baik penguatan verbal maupun non verbal. Jadi, nah itu penguatan verbal itu. Ada hal-hal penting yang diulangi dengan nada bicara yang ditekan. Oleh karena itu, maka jadi, nah itu tadi sangat terasa gitu ya. Kalau penguatan verbal itu bisa dari mimik muka. Tadi kan sangat ekspresif beliau ya. Ada begini lagi, ada begini itu. Ya sesuai di channel-channel YouTube saya itu pembelajaran yang bukan di bila mau akreditasi ya begini juga sesuai dengan aslinya. Ya. Kemudian ada keterampilan keterampilan mengelola. Kalau yang mengelola itu kadang tempat duduk boleh dipindah sekali gitu ya. Kalau waktunya panjang, berbahasa sekali yang untuk itu kadang merokok dan sebagainya. Saya kira sudah oke Bapak Ferdinand, teman-teman sekalian. Ya inilah kira-kira pembelajaran untuk prodi yang
akreditasinya diharapkan unggul kan gitu ya. Insya Allah, amin. Ada YouTube, ada link. Jadi sekarang itu pembelajaran abad 21 itu kan antara lain menggunakan atau menerapkan pendekatan TPACK atau sering kita sebut dengan TPACK gitu ya. Technological Pedagogy and Content Knowledge. Jadi perpaduan antara penyampaian konten pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran. Kemudian yang hot itu yang sering kita dengar itu ya, yang order thinking skill itu, saya kira sudah bagus. Dan saya berterima kasih diberikan kesempatan untuk belajar ini. Jadi yang kasih YouTube itu nggak pernah saya. Mohon izin, ini yang aplikasi yang saya kembangkan berkaitan tadi bisa menyampaikan materinya secara interaktif. Ini nelpot, ada nelpot yang bisa langsung interaktif antar peserta didik. Bisa saya di rumah saya, dia di rumah juga, tapi tetap interaktif. Ada saya mengajak video, dia langsung interaktif, komentarnya juga. Ketika saya evaluasi, itu sudah terekam semua hasil pembelajaran. Jadi saya sudah saya latih dulu kemarin berkaitan dengan nelpot, sehingga di sekolah itu tidak butuh lagi kertas pada saat evaluasi ulangan. Begitu juga guru-guru tidak lagi repot untuk melihat buku dan memeriksa. Karena ini aplikasi ini, ketika siswa sudah mengerjakan, sudah otomatis ada rekornya di sini, ada rekornya tersimpan dengan baik, hasil pekerjaannya terekam dengan baik, semuanya terekam dengan baik. Begitu juga bobot soal terekam dengan baik, dan kemudian bisa juga langsung diserahkan ke orang tuanya. Sudah tersusun dengan baik, sehingga efektif efisien itu tidak lagi terlalu beban dengan guru dengan aplikasi nelpot ini. Oke, Pak, terima kasih. Kemudian yang OBE yang tadi dijelaskan oleh siapa tadi, yang ahli kurikulum tadi itu? Iya. Pak siapa itu? Bagian dia. Iya. Outcome based education itu kan sekarang menjadi paradigma ya. Urutan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka adalah outcome based education. Jadi saya kira sudah bagus. Mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi pekan efektif dan pekan tidak efektif. Itu bisa dilaksanakan secara kelompok, bisa dilaksanakan secara individual. Dan setiap kali pertemuan itu memang harus berbasis outcome. Apa yang dihasilkan, sehingga dalam Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang berorientasi outcome based education itu nanti tidak harus ada ujian semester, karena proses evaluasinya itu berjalan beriringan dengan proses pembelajaran atau proses. Overall, saya kira praktek hari ini exciting gitu ya. Menyenangkan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak ya. Yes, yes. Oh, saya kasih dia ya supaya anda penasaran hasil pekerjaannya di nelpot. Sudah kelihatan itu langsung saya kasih lihat hasilnya di nelpot ya. Akan kelihatan itu selesai tidak ya. Kalau selesai kan ya Saya berhenti pada tahu. Politik kita ini benar di atas. saya melihat hasil pekerjaan kalian tanpa saya memeriksa dan tanpa saya menggunakan kertas. Berarti saya hanya untuk pilihan saja Pak. Ada uraian. Kalau tadi kan mau saya main games dengan kalian kan tidak selesai tadi gamesnya. Bisa jadi yang salah jawabannya. Kelihatan juga. Yang salah kali jawabannya. Ya, lama itu sampai sudah mulai lah. Ya, kita lihat rapornya masing-masing kalian. Saya penting Pak. Lihat nih. Nah itu Iya,
sudah ada ya. Ini persennya menjawab total T-nya. Lalu kemudian kalau persisnya sudah dilihat, kita lihat dulu Aisyah. Nama Ini masih terjamin semua. Siapa yang kenal, siapa yang sama. Ini yang tidak dijawab di bawah, kelihatan. Letak nama rektornya. Ini yang dilihat ini. Ini bisa didownload hasil pekerjaan, ini bisa didownload langsung Dalam bentuk apa? direkam. Semuanya hasil pekerjaan itu sudah terekam. Dengan salahnya bobotnya ini. Kalau saya bobot ini, student bisa semuanya siswa di-download atau siapa saya dikasih orang tuanya boleh. Bebas. Jadi bukan berbiasa. Guru ini ketika ada orang tuanya ngomong, kenapa begini? Ini Pak. Kalau materinya Pak, bisa download materinya. Kalau misalkan materinya, Tidak bisa tersimpan di sini. berarti sudah terprogram cerita. Iya. Ya kira-kira. Tadi Coba bayangkan Pak, sekejap ini saya mengetahui hasil pekerjaan tanpa menggunakan kertas, tanpa memeriksa dengan aplikasi ini. Saya jadinya di guru dong. termasuk berarti biaya. Itu efek kerja fashion. Mau kasih lihat hasil yang uraian. Iya, uraian. Tapi kan tidak ada uraian tadi. Iya, Pak. Nanti saya kasih lihat uraian ya. Harusnya suruh berarti tidak tinggi. Iya di hari nanti PP ulang. Gila pada tengah waktunya. Nanti kumpul temanmu saya untuk Aisyah beneran tak? ini Abdul Dandi ini apa yang dijawab kelihatan di sini. Coba saya kasih lihat. Bagaimana tanggapan saudara terkait kontraperkuliahan tersebut yang menyangkut 3 ranah penilaian? Alhamdulillah saya sendiri menanggapi sangat baik ketika 3 kontrak belajar tersebut, yaitu kehadiran, sikap, dan keaktifan. Coba bayangkan. Dia masih menanggapi. Kita yang kasih poin. Iya sudah otomatis Pak. Sudah diatur waktunya dan poinnya sudah. Ini begitu juga yang lain sudah. Bagaimana? Ini ada jawabannya Pak. Tidak bisa saya di komputer masih begini Pak. Ini pekerjaan ini. Inilah yang masih interaktif. Kayak gitu interaktif. Nah itu uraian Pak. Tadi ganda dengan main games. Oke cukup, terima kasih. Saya bersemangat bukan karena adanya kertas begini saja Pak. Bukan biasa. Jangan mikir tapi pada bapak yang ini Pak. Kena masih kelas mulai. Pak, Coba kita mampu selesaikan gamesnya tadi. Oke, saya kasih ya link baru. jangan orang lain kalau bayar. Oh ini mau. Kan yang ada tak? Nah, tetapi sudah rektor. Oh jadi ini saja. Tinggal nanti saya kasih linknya kembali toh? Atau lihat yang ini saya kasih join baru Anda masuk. Anda bisa masuk kali ini kan lama. Ini